Halo teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Pancasila serta sejarah kota Bandung di era Wirantakusuma. Just keep on watching guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwasanya Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafah yang mendasar dan dijadikan dasar sebagai peraturan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Arti dari Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma dan aturan yang ada di Indonesia dan sebagai penyelenggarakan sebuah negara. Awal munculnya Pancasila. Dalam sebuah dokumen sejarah mengatakan bahwasanya kata Pancasila pertama kali ditemukan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Empu Tatular yang bernama Sutasoma dan berbahasa Sanskerta. Kitab tersebut ditulis pada masa Kerajaan Majapahit berkuasa, yaitu abad 14 Masehi. Tidak ada dokumen sebelumnya yang memuat istilah tersebut, setidaknya sampai yang ditemukan saat ini. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwasanya Pancasila adalah sebuah batu yang dimana di dalamnya terdapat 5 sendi. Namun penjelasan ini tidak terlalu dianggap dan tidak terlalu dipopulerkan karena hanya sebuah penjelasan dari kata benda. Namun dalam kitab Sutasoma juga dijelaskan bahwasanya Pancasila adalah sebuah kata kerja, yaitu pelaksanaan norma keasusilaan yang terdiri dari 5 poin. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. 5 asas yang disampaikan Soekarno yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Kemudian dibentuklah Panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasar pidato yang diucapkan oleh Soekarno dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Soekarno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukhodimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945. Di sini kita akan membahas arti lambang Garuda Pancasila. Pancasila yaitu panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sayap burung Garuda Pancasila terdapat 17 helai bulu yang melambangkan
tanggal 17. Dan pada ekor burung Garuda Pancasila terdapat 8 helai bulu, yang melambangkan bulan 8 atau Agustus. Sedangkan pada leher burung Garuda Pancasila terdapat 45 helai bulu, yang melambangkan tahun kemerdekaan yaitu 1945. Dan lambang Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, kita juga akan sedikit membahas tentang sejarah Kota Bandung di era Wiranata Kusuma. Raden Adipati Wiranatakusuma II atau dalam kaum 1794 sampai 1829 memindahkan ibu kota ke Kabupaten Bandung ke kota Bandung, melakukan perjalanan 3 orang ke Patengang atau pendampingnya saat itu, yaitu Eyang Dipa, Eyang Jenggot, dan Eyang Janali. Ibu kota Kabupaten Dayakolot saat itu dipandang tidak layak huni karena dihandapkan cai atau banjir, sehingga diputuskan untuk mencari pemukiman baru. Perjalanan dari Dayakolot pertama kali berakhir di Cigalintu atau saat ini di Cipaganti, karena dinilai belum tepat dilanjutkan hingga ke wilayah Rancabadak atau saat ini Sukajadi, tetapi tetap dirasakan tidak tepat karena masih dianggap daerah yang sulit air. Perjalanan berakhir di kawasan yang dikenal sebagai Sumur Bandung atau saat ini PLN Jalan Asia Afrika. Di tempat inilah Wirakusuma kedua menilai tempat. Setelah menyiapkan tokatnya dan menurut mitos kemudian mengeluarkan air atau sumur Bandung. Segera setelah saat itu beliau memutuskan mulai membangun pemukiman dan menetapkan serta membangun pendopo kota Bandung yang sederhana. Yang keduanya itu Raden Adipati Wiranatakusuma III atau Karanganyar 1829 sampai 1846 memiliki peran dalam meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang modern
Beliau mensyaratkan pentingnya pendidikan dan ide-ide keislaman, serta tatanan pendidikan dan kesenian dalam masyarakat. R.A. Wiranata Kusuma ketiga juga merupakan pendiri Masjid Alun-Alun. Raden Adipati R.A. Wiranata Kusuma IV atau Dalem Bintang 1846 sampai 1874. Selain berhasil meningkatkan produksi kopi, beliau berjasa dalam memajukan pertanian dan pembangunan daerah. Peristiwa yang menarik pada masa ini adalah pengembangan ibu kota Kabupaten Bandung yang semakin ramai, undang-undang agraria dan dampaknya, serta reorganisasi periangan dan struktur pemerintahan yang semakin mantap. Selama pemerintahan dipegang oleh beliau, ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar Master Plan 1850 Kabupaten Bandung yang disebut Negorij Bandung. Tahun 1850 menyempurnakan pendopo Kabupaten Bandung dan Masjid Agung. Kemudian pada tahun 1866 memperakarsai pembangunan sekolah guru Quake School atau sekolah raja dan mendirikan sekolah untuk para menak Opleiding School voor Indische Abnitaren R.A. Kusuma di Laga 1874 sampai 1893. Berhasil memajukan kehidupan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau juga menginisiasi pembentukan Badan Amil Zakat dan Cikal Bakal Koperasi dengan menggerakkan Rowis atau setingkat RW saat ini. Beliau juga menginisiasi pembangunan kawasan Braga dan membangun jalur kereta api dari Bandung ke Surabaya dan menghidupkan perekonomian dengan membangun cikal bakal kawasan perdagangan yang sekarang dikenal dengan kawasan Pasar Baru. Hidupnya jalur kereta api Bandung-Surabaya mendukung pengembangan kawasan itu, karena stasiun kereta di Bandung berakhir di wilayah Pasar Baru. Dan Adipati Arya Martanegara. Beliau berhasil meningkatkan produksi kopi, memproduksi genting untuk rumah-rumah penduduk, membangun sejumlah irigasi dan jembatan, serta mengadakan gerakan penanaman ketala pohon dan membuka serta memperluas daerah pesawahan. Atas jasanya ini, beliau memperoleh penghargaan berupa bintang emas dan gelar Adipati. Ia juga mendapat songsong kuning dan menerima tanda kehormatan Officer Crown Orde Van Siam. Bupati ini terkenal pula sebagai Bupati Pujangga. Karyanya antara lain Babat Sumedang, Wawacan Bantara Rama, Wawacan Angling Dharma, dan Babat Raden Adipati Arya Martanegara. Berikutnya ada R.A. Aha Wiranata Kusuma V atau biasa disebut dengan Dalem Haji. Beliau lahir di Bandung. Beliau mendapatkan pendidikan di IALIS, Osvia, dan HBS. Beliau adalah putra tunggal dari Raden Adipati Kusuma di Laga. Dilahirkan pada tanggal 23 November tahun 1888. Pada usianya yang ke-24 tahun, Raden Tumenggung Wiranata Kusuma V sudah dapat menjalankan pemerintahan Kabupaten Bandung. Kemampuannya yang mendalam dalam keislaman membuatnya dibanggakan. Hingga saat ini, jarang pejabat yang menguasai kebudayaan Sunda sekaligus dalam pemahaman keagamaannya, sehingga dianggap pantas untuk berkhotbah. Dari kemampuannya ini, maka beliau disebut sebagai Menak Santri. Setelah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung, jabatan beliau adalah anggota PPUPKI, anggota PPKI baik sesudah maupun sebelum kemerdekaan, Menteri Dalam Negeri 1945, serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Raden Tumenggung Malaya Wiranata Kusuma VI, 1947 sampai dengan 1956. Pada tanggal 14 Januari 1948, ia diangkat menjadi Bupati Bandung. Beliau lahir tanggal 14 September 1911 di Kabupaten Bandung. Semasa mudanya ia menamatkan pendidikan Mosipia tahun 1935. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, beliau memberantas gerombolan DITI. Beliau mengadakan gerakan anti-DITI. Di Kawadanaan Cililin dikerahkan kurang lebih 35.000 rakyat mengadakan gerakan sisir dengan tentara. Hasilnya, 80 orang gerombolan menyerah. Lalu, pada tahun 1956, Menteri Dalam Negeri mengalih tugaskan Raden Tumenggung Malaya Wiranata Kusuma. Pada saat kemudian, untuk memajukan rakyat, pada tahun 1956, Kabupaten Bandung diadakan gerakan mengumpulkan modal nasional, mendirikan koperasi.
membangun kota Majalaya menjadi kota industri tenun. Nah, sekian pemaparan dari kami mengenai Pancasila dan sejarah kota Bandung di era Wiranata Kusuma. Thank you for watching, guys.